Ada sekelompok mahasiswa yang lagi asyik camping, nikmatin makanan, minuman, dan keseruan liburan. Ada salah satu mahasiswa yang bernama Wari. Dia jalan sendirian ke hutan buat foto-foto. Tiba-tiba dia nemu botol bekas, gambarnya serem banget, dan ada simbol aneh. Penasaran, Wari kemudian buka tutup botolnya, tahu-tahu keluar asap hijau yang masuk ke hidungnya. Dia pun kemudian langsung buang botol itu. Di dalam botolnya yang pecah, ada cairan kental hitam kayak tar, dan ada makhluk aneh juga, kukunya tajam-tajam. Ngelihat itu, Wari langsung foto close up pakai kameranya. Pas lagi asik, dia dengar ada yang manggil namanya dari semak-semak. Wari noleh, tapi nggak ada apa-apa. Dikira cuma perasaan aja, dia pun santai ninggalin tempat itu. Dan terlihat, kalau di bawah pohon dekat situ, ternyata banyak botol sejenis yang numpuk di sana. Wari nggak sadar kalau dia udah kena sesuatu yang sangat berbahaya. Abis selesai camping, mereka langsung pulang ke sekolah. Karena lagi liburan musim panas, gerbang utama udah dikunci, tapi mereka pinter. Mereka langsung nyelonong lewat gerbang belakang. Dua anak lainnya yang rumahnya deket, milih pulang aja. Pas lewat salah satu gedung, sekali lagi Wari dengar suara orang yang manggil. Dia ngerasa merinding, tapi dia tetap nyoba ngintip ke dalam, dan ternyata nggak ada apa-apa, sama kayak yang sebelumnya. Wari narik napas panjang, dan dia cepet-cepet nyusul yang lain. Mereka kira udah berhasil bolos tanpa ketahuan, tapi ternyata guru piket yang bernama Nasmi udah nungguin di asrama. Mereka pun kena hukuman, yaitu bersihin toilet asrama, karena mereka udah ngelanggar peraturan sekolah, yaitu nggak boleh keluar kampus tanpa izin. Beberapa saat kemudian, pas mereka lagi bersih-bersih, tiba-tiba petir nyamber kabel listrik sekolah, bikin mati lampu seisi kampus. Posisinya yang di pelosok, bikin jaringan HP juga ikutan putus. Toilet yang gelap gulita bikin mereka nggak bisa lanjut kerja, jadi mereka mulai pada bercanda. Nggak ada yang nyadar, sedari tadi Wari diam aja di dekat situ, mukanya pucat banget. Kejadian-kejadian sebelumnya terus kebayang-bayang di pikirannya, dan tiba-tiba dia muntah-muntah, keluar cairan hitam kayak tar. Mereka pun pada kaget ngelihat hal itu, dan langsung bantu Wari balik ke asrama biar istirahat. Adli ngelihat Wari demam tinggi, jadi dia mutusin ke UKS buat ambil obat penurun panas. Tapi, baru aja Adli pergi, Wari langsung kejang-kejang parah. Dia mulai muntahin banyak banget cairan tar dari mulutnya, dan terus pingsan. Anak-anak yang lain pada merinding liatnya. Pas kecik mau ngecek Wari, tiba-tiba mata Wari terbuka, matanya udah hitam semua, terus muntahin cairan hitam ke tubuh Sam. Jelas banget kalau Wari udah nggak bisa ngontrol diri dan berubah jadi zombie. Untungnya, pas lagi genting-gentingnya, Adli datang bareng Nasmi. Sorotan senter yang terang bikin Wari yang udah jadi zombie ngerasa kesakitan dan langsung kabur. Pas Adli nyampe, Wari udah ngilang entah kemana, bikin temen-temennya shock berat. Ngelihat mereka pada gemeteran, Nasmi kemudian bawa mereka ke kantornya buat nanya-nanya soal Wari. Tapi tentu aja mereka pada nggak tahu dan bingung semua. Nasmi kemudian mau minta bantuan, tapi ternyata teleponnya nggak ada sinyal. Cuman HP-nya Adli doang yang masih nyala, tapi sinyalnya lemah banget. Mereka harus ke lantai paling atas gedung sekolah buat dapetin sinyal. Nasmi kemudian langsung bawa Adli ngibrit ke sana, ninggalin yang lain di kantor. Tapi baru aja keluar, mereka langsung dengar teriakan dari gedung asrama. Nasmi yang khawatir langsung bagi tugas. Adli disuruh ke gedung paling atas buat nelpon, sementara dia mau ke asrama buat ngecek situasi. Beberapa saat kemudian, pas Nasmi nyampe, dia pun langsung merinding lihat keadaan di depannya. Banyak mayat-mayat bersimbah darah di kasur, lagi dimakan sama beberapa zombie. Dan parahnya, mayat-mayat itu pun mulai berubah jadi zombie juga. Nasmi pun langsung lari keluar kamar dikejar zombie. Untungnya, dia bisa ngumpet dan lolos dari kejaran. Tapi pas mau pergi, tiba-tiba ada zombie lain yang nyerang. Karena panik, dia langsung nyalain senternya, yang ternyata sekali lagi bikin zombinya ketakutan. Di sisi lain, Satpam juga dengar ada keributan. Dia langsung ikutin suara itu, dan ngelihat ada sosok mahasiswa di hadapannya. Karena nggak tahu apa-apa, dia langsung nyoba ngedekati mahasiswa itu, dan dia pun langsung diserang sama si zombie. Sementara itu, Adli baru nyampe di gedung atas dan kaget banget pas dengar teriakan-teriakan. Dia langsung sembunyi di kelas terdekat. Abis muter-muter, akhirnya dapet sinyal lemah di dekat jendela. Tapi bukannya telepon polisi, Adli malah nelpon kakaknya yaitu Alia dan minta suruh jemput dia di sekolah. Pas lagi nelpon, sinyalnya tiba-tiba hilang. Di saat bersamaan, Adli kemudian dengar suara aneh di belakangnya. Dan ternyata itu adalah Wari yang udah jadi zombie yang langsung nyerang dia. Adli nggak sempat ngehindar dan tangannya kena gigit. Dia kemudian ambil gunting dan nusuk Wari sampai jatuh.
Adli pun langsung kabur ninggalin tempat itu. Untungnya, Adli bisa balik ke kantor dengan selamat. Dia kemudian cerita kejadian barusan ke semua orang, bilang kalau dia udah nusuk Wari, tapi nggak tahu apakah udah mati apa belum. Anak-anak lain dengerin sambil shock, tapi Adli lebih khawatir sama dirinya sendiri. Dia takut berubah jadi zombie gara-gara udah kena gigit. Sementara itu, Nazmi yang mau balik ke kantor, tapi dia nggak sengaja ngelihat zombie-zombie yang lagi ngumpul di bawah pohon. Mayat-mayat yang ada di tanah pun kemudian berubah jadi zombie. Nazmi yang merinding liatnya, dia pun terpaksa ngambil jalan lain buat balik ke kantor. Pas lagi jalan, dia dengar suara dari ruangan deket situ. Ternyata itu adalah satpam tadi, yang ternyata lolos dari serangan zombie. Nazmi pun langsung ikutan ngumpet di situ, meskipun sama-sama kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini. Abis diskusi bentar, mereka mutusin pergi ke kantor buat ketemu sama anak-anak yang lain sebelum bikin rencana selanjutnya. Sementara itu, pasca dapat telepon dari Adli, Alia dan temennya yang tadinya mau pulang, kemudian terpaksa balik lagi ke sekolah. Dan karena gerbang depan masih ketutup rapat, mereka terpaksa masuk lewat belakang. Sementara itu di kantor, Adli baru sadar kalau Alia mungkin nggak bisa masuk. Khawatir sama keselamatan Alia, dia mutusin pergi ke ruang piket buat ambil kunci, ditemani Kecik biar nggak sendirian. Mereka berdua cepet-cepet nyampe di ruang piket, tapi kunci gerbang utama nggak ada. Tiba-tiba, Adli mulai ngerasain gejala yang sama kayak Wari tadi. Dia ngelihat kilasan aneh di pikirannya, terus muntah cairan hitam. Zombie pun muncul di dekat situ, jadi mereka berdua langsung lari ngumpet di ruang piket. Adli yang tahu kalau dia mungkin juga bakal jadi zombie, dia pun nyoba ngalihin perhatian zombinya, biar Kecik bisa melarikan diri. Dan bener aja, ternyata zombinya nggak nyerang Adli, yang berarti Adli udah kena infeksi tapi belum berubah total. Sementara itu, Alia dan temennya udah nyampe lapangan bola lewat gerbang belakang. Mereka ngelihat bola yang ada bercak darahnya dan sosok misterius berdiri di dekat gawang. Pas mereka mau nyamperin, tiba-tiba sosok itu langsung nyoba nyerang mereka. Kedua cewek itu pun langsung melarikan diri, tapi Alia keselip dan jatuh, dan ketika zombinya mau nerkam, temennya Alia cepet-cepet pakai tali tasnya buat nahan zombinya. Tapi nggak lama kemudian, zombinya lepas lagi. Untungnya, muncul Nazmi dan Satpam yang langsung nolongin dua cewek itu pakai senter mereka. Tapi, zombie-zombie lain makin banyak yang datang, dan nggak sempet jelasin apa-apa, Nazmi langsung aja bawa mereka lari ke kantor. Nggak lama kemudian Kecik nyusul, terus dia ngasih tahu kalau Adli udah jadi zombie. Alia pun sedih banget dengar kabar itu. Tapi, yang paling penting sekarang, mereka harus kabur dari sekolah pakai mobil. Tapi sialnya, temennya Alia bilang, kalau tas yang isinya kunci mobil udah kebawa zombie pas tadi mereka berantem. Mereka mulai putus asa, tapi Nazmi inget kalau zombie-zombie itu takut cahaya. Kalau mereka bisa nyalain genset darurat sekolah, pastinya mereka bisa ngidupin lampu melawan zombinya. Mereka pun kemudian bagi tugas, Satpam dan yang lain pergi nyalain genset, sementara Nazmi dan Alia ke gedung paling tinggi buat minta tolong. Pas nyampe lantai bawah, ternyata banyak banget zombie. Untungnya, zombinya nggak lama di situ, jadi mereka bisa naik ke atas. Pas Alia mau ngeluarin HP, dia kemudian ngeliat Adli berdiri nggak jauh dari situ. Mereka hati-hati nyoba nyamperin, nggak tahu kalau Adli udah jadi zombie. Nazmi langsung melawan, tapi dia malah berhasil dikalahin. Alia nyoba nolongin, tapi dia juga mau diserang Aldi. Alia kemudian nyoba manggil-manggil nama saudaranya itu. Dan dengar suara Alia, kesadaran Aldi sepertinya mulai kembali. Dia pelan-pelan nurunin tangannya dari leher Alia, tapi efek virusnya mulai ambil alih tubuhnya lagi. Dan biar nggak nyakitin saudaranya, dengan sisa-sisa kesadarannya, Adli kemudian melompat terjun dari gedung itu. Sementara itu, para zombie udah makin deket ke lantai atas, jadi Nazmi terpaksa nyeret Alia yang masih sedih dan pergi dari situ. Mereka kemudian ngumpet di kelas paling dalam, pas banget ketika zombinya nyampe. Tapi saking paniknya, Alia nggak sengaja nabrak meja, bikin zombie-zombie pada tahu keberadaan mereka. Mereka nggak punya pilihan selain kabur lewat pintu belakang. Dan walaupun sempat lolos dari beberapa zombie, tapi pas mau ngumpet di gudang, mereka langsung diserang lagi. Untungnya mereka bisa buka pintu gudang pas di detik-detik terakhir, tapi nahasnya, Nazmi kena gigit di tangannya pas lagi ngehalau zombie. Alia kemudian pakai senter buat ngusir mereka, tapi justru makin banyak zombie yang datang karena dengar suara ribut, sehingga mereka pun kejebak di dalam gudang. Di sisi lain, Satpam udah bawa beberapa orang ke ruang genset. Tapi ternyata genset itu udah lama nggak dipakai, tangki bahan bakarnya kosong, dan beberapa komponennya juga rusak parah.
Demi benerin genset itu, Kecik nyoba pergi sendirian ke ruang peralatan buat ngambil alat dan bensin yang dibutuhin. Tapi pas dia balik, dia pun akhirnya ketahuan sama para zombie. Dia pun langsung lari ke ruang mesin sambil dikejar sama gerombolan zombie. Ngelihat hal itu, si satpam langsung nyoba nolongin dan ngasih perlindungan buat Kecik. Kecik akhirnya berhasil masuk ruang mesin, tapi sayangnya si satpam malah justru jadi santapan para zombie. Kecik dan temennya kemudian menggunakan semua waktu yang diberikan oleh si satpam buat benerin gensetnya. Sementara itu, di sisi lain, situasinya udah makin parah. Zombie di luar makin banyak dan efek virusnya juga mulai ngebuat Nazmi kehilangan kesadarannya. Nggak ada pilihan lain, dia pun kemudian mutusin buat ngorbanin diri biar Alia bisa kabur. Dia lindungin Alia pas lari lewat pintu belakang, terus nyalain tabung gas di gudang. Zombie-zombie langsung pada nyerbu masuk, dan pas udah mau pingsan, Nazmi langsung nyalain korek di tangannya dan ngebakar seluruh ruangan itu beserta semua zombinya. Di saat bersamaan, gensetnya juga berhasil dibenerin. Lampu-lampu langsung nyala, bikin semua zombie yang terkena cahaya langsung pada tumbang. Pagi harinya, para polisi dan pemadam kebakaran akhirnya tiba di sekolah itu dan mereka kemudian nemuin tubuh Nazmi yang masih bernafas. Mereka pun kemudian bawa Nazmi ke rumah sakit dan tiba-tiba mata Nazmi terbuka dengan warna hitam pekat. Di suatu tempat, ada tahanan yang bernama Ben yang matanya ketutup, kebangun di ranjang ambulans. Dia nyoba manggil-manggil berkali-kali, tapi nggak ada yang nyaut. Dia bingung kenapa ambulansnya tiba-tiba berhenti. Dia pun buka perban dan jarum infus di tangannya, terus pelan-pelan bangun dari ranjang. Pas buka pintu, keadaan di luar sepi banget, kayak nggak ada kehidupan. Ben nanya dalam hati, kemana perginya polisi dan petugas medis yang mengawal dia, sambil pelan-pelan jalan ke kursi supir. Begitu masuk mobil, dia langsung pencet klaksonnya, berharap ada yang datang. Tapi, dia sekarang berada di area hutan yang sepi, jadi tentu aja nggak ada orang. Kesel banget usahanya nggak ada hasil, Ben coba nyalain mesin ambulans pakai kunci, dan dia akhirnya nemuin radio dan langsung manggil-manggil minta tolong. Tapi hasilnya sama, tetap nggak ada jawaban apapun. Udah putus asa, dia kemudian nemuin obat tetes mata di kantongnya. Bertekad buat bisa ngeliat lagi dan cepet-cepet cabut dari tempat itu, dia langsung tetesin obat mata ke matanya. Cahaya yang kuat bikin mata Ben sakit banget, tapi lama-lama mulai bisa ngeliat cahaya samar-samar. Tapi dengan keadaan kayak gitu, kalau mau kabur juga susah. Jadi karena nggak ada pilihan lain, dia pun diam aja di dalam ambulans, berharap matanya cepet pulih. Namun, tanpa dia sadari, suara klakson tadi ternyata udah manggil sesuatu yang berbahaya. Tiba-tiba, ada tangan berdarah ngetok-ngetok jendela dari luar, dan ternyata itu adalah polisi yang udah jadi zombie. Karena Ben gak bisa ngeliat apa-apa, Ben ngira itu adalah orang biasa, dan dia pun langsung buka pintu mobil buat minta tolong. Merasa ada bahaya, Ben buru-buru keluar lewat pintu samping. Ketakutan dan gak bisa ngeliat, bikin dia terus mundur. Tapi, untungnya si zombie kemudian kesangkut sesuatu, jadi Ben bisa kabur dari situ. Sambil pelan-pelan meraba jalan, dia tiba-tiba ditarik sama polisi lain yang luka-luka, nyuruh dia cepat kabur. Hal itu pun bikin Ben makin panik, jadi dia langsung buru-buru ngacir sekencang-kencangnya. Beberapa saat kemudian, Ben kemudian nyampe di sebuah gedung. Dia nyoba ngetuk-ngetuk, tapi nggak ada yang nyautin. Pas lewat tikungan, tiba-tiba ada zombie yang nongol di depannya, bikin Ben langsung jatuh ke tanah. Untungnya, tongkatnya bisa nahan serangannya, tapi perban Ben lepas, bikin matanya langsung kena cahaya, dan terasa sakit banget. Ben berusaha ngedorong si zombie, terus pakai tongkat itu buat ngelindungin diri. Pas zombinya nyoba nyerang lagi, tapi lehernya malah kesangkut di tongkatnya. Saat itu juga, Ben samar-samar ngelihat sosok buram. Dia berdiri, ngedorong zombinya, terus habisin si zombie pakai tongkat saktinya itu. Pas baru sadar dengan keadaan yang berbahaya, Ben buru-buru meraba-raba dinding buat masuk ke dalam rumah. Begitu nutup pintu, matanya langsung terasa perih banget, jadi langsung dia tutupin pakai kain. Abis istirahat bentar, Ben mulai ngecek-ngecek rumahnya. Jendela-jendelanya udah dipagerin sama pemiliknya, sepertinya buat ngelindungin dari zombie. Di lantai atas, di dalam bak mandi, dia nemuin mayat si pemilik rumah, penampakan kalau mereka udah putus asa. Ben tahu kalau dia mau selamat, dia harus bertahan di rumah ini. Jadi dia mulai ngapalin setiap sudut rumah. Tapi, pas di lantai 2, Ben dengar suara langkah kaki samar-samar. Pas diikutin, ternyata pintu belakang rumah udah kebuka lebar. Ben yang ketakutan langsung masuk dan ngebarikade pintu pakai lemari
tapi dia nggak tahu kalau zombinya udah masuk ke rumah. Sambil terus menjelajah, tongkat Ben tiba-tiba nyentuh zombie yang udah masuk tadi, dan zombie itu pun langsung nyerang dia. Ben panik banget, tapi untungnya dia udah apal letak tangganya, jadi dia langsung lari ke lantai 2 sambil dikejar sama zombinya. Pas sudah kepepet mau dimakan, tiba-tiba ada polwan yang nongol di tangga dan langsung nembak kepala zombinya. Begitu dengar suara tembakan, Ben secara refleks langsung angkat tangan. Dia pun kemudian minta tolong bukain borgolnya. Tapi bukannya ditolongin, tangannya malah diborgol lagi. Ben mohon-mohon sama si polwan yang bernama Mara buat dilepasin, tapi ditolak mentah-mentah. Mara nggak mau ambil resiko, karena Ben diborgol, pastinya dia adalah penjahat. Habis itu, Mara buang mayat zombinya dan ngecek setiap sudut ruangan. Pas nyampe basement, ternyata keadaannya lebih aman daripada di atas, sehingga dia pun kemudian bawa Ben turun ke bawah. Mereka pun kemudian ngobrol dan kenalan. Ternyata Mara ini lagi hamil, tapi masih tetap kerja di kantor polisi. Dia kemudian cerita kalau dia sial banget, tadi dia ketemu sama cewek yang mau berubah jadi zombie. Tapi, pas Mara mau nolongin, si cewek itu malah ngambil kesempatan. Dia ngambil pistol dari mobil polisi dan bawa kabur mobilnya. Mara pun terpaksa jalan kaki sampai akhirnya dia nyampe di tempat mereka sekarang. Beberapa saat kemudian, Mara sadar kalau diem di tempat ini bukanlah solusi, jadi Mara kemudian mutusin buat lepasin borgolnya Ben. Dia berencana mau bawa Ben ke ambulans, terus pakai ambulans itu buat cari bantuan. Tapi, begitu mereka keluar rumah, Mara dan Ben langsung papasan sama zombie. Mara nembakin 3 peluru buat ngebunuh zombie itu, jadi pelurunya sekarang tinggal 2, ditambah lagi dia harus ngebimbing Ben yang buta, jadi mereka terpaksa balik lagi ke basement. Biar peluang selamatnya lebih gede, Mara mutusin buat keluar sendiri ngambil ambulans itu. Sebelum pergi, dia ngasih Ben kapak dan tali, nyuruh dia pakai tali itu buat cari jalan keluar kalau zombie sampai nerobos masuk. Ben yang merasa ditinggal dan dia salah paham sama niat baiknya Mara, tapi Mara meyakinkan Ben kalau dia bakal balik lagi. Ditinggal sendirian di basement, Ben ngikutin tali buat balik ke atas, terus ngunci pintunya biar aman. Dia santai-santai dulu di sofa, sambil ngurusin matanya yang sakit. Dan karena kelelahan, dia pun akhirnya ketiduran tanpa sadar. Tiba-tiba, dia kebangun gara-gara ada suara, dikiranya Mara udah balik. Tapi, ternyata itu adalah zombie yang udah merangkak masuk lewat jendela. Ben ngerasa ada bahaya, tapi untungnya dia udah hafal rumahnya, jadi dia bisa ngakalin si zombie. Dia ngambil kapak dan terus muter-muter sampai akhirnya berhasil keluar. Tapi di luar dia juga ketemu sama zombie lainnya, jadi dia langsung pakai kapaknya dan berhasil ngebunuh si zombie, meskipun ngayunin kapaknya secara ngawur. Ben pun kemudian langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, pas lagi nyusurin hutan, tanpa sadar Ben malah nyasar dan sampai di sebuah kabin kayu. Dia duduk di depan pintu dan nyoba ngobatin matanya lagi, di mana pas dibuka, ternyata pandangannya udah lumayan mendingan. Tapi, gak lama kemudian dia dengar suara-suara aneh di dekat situ. Sambil bawa sekop buat jaga-jaga, zombie kemudian nongol dari samping. Walaupun sempat ngehindar dari serangan pertama, dia agak kagok pas ngebalas dan baru dapat posisi yang pas buat mukul si zombie ketika mau gigit kakinya. Sementara itu, Mara akhirnya nyampe di ambulans, tapi dia malah diserang sama mayat yang udah berubah jadi zombie dari dekat situ. Pistolnya jatuh, Mara berjuang lepasin diri dan berhasil ngambil pistolnya lagi dan langsung nembak si zombie. Tapi ternyata nggak mempan, padahal pelurunya udah habis. Panik banget, Mara kemudian pakai batu nisan di dekatnya buat ngabisin si zombie. Nahasnya, kebahagiaan itu cuma sebentar, karena dia baru tahu kalau ambulansnya udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Mara pun terpaksa balik lagi ke kabin dengan tangan kosong. Pas masuk kabin, Mara lihat Ben udah nggak ada, jendela yang pecah bikin dia yakin kalau ada zombie yang udah masuk ke tempat persembunyian mereka. Mara pun langsung ambil senjata punya si pemilik rumah dan langsung buru-buru nyari Ben. Sementara itu di hutan, Ben nggak sengaja nemu tempat perkemahan. Pas masuk, dia nyapa orang di dalamnya, tapi orangnya malah keluar sambil nembakin Ben. Beberapa saat kemudian, Ben tersadar di dalam mobil dan muncullah orang yang nembak dia yang bernama Gator. Gator tadi ngira Ben adalah zombie, jadi dia langsung nembak dia dan untungnya cuma kena bahunya doang. Gator kemudian ngasih Ben senjatanya dan bilang kalau dia udah kena infeksi virusnya. Jadi Gator minta Ben buat nembak dirinya kalau udah berubah. Ben ragu-ragu, tapi kondisi Gator makin parah dan akhirnya dia pun tewas. Udah gitu, zombie-zombie lain juga makin dekat dari luar mobilnya. Ben kemudian pecahin jendela mobil dan terus nembak.
Tapi nggak taunya Gator udah berubah jadi zombie juga dan langsung nyerang dia. Dan untungnya Ben masih bisa ngehindar dan ngumpet ke dalam ruangan. Di saat yang sama, Mara udah nyampe deket kabin dan nemuin obat tetes mata yang dipakai Ben tadi. Mara kemudian ngikutin suara tembakan sampai akhirnya dia nyampe ke tempat perkemahan dan langsung bantai 2 zombie yang ada di luar. Tiba-tiba muncul zombie Gator, sementara peluru Mara udah habis. Dan ketika Mara udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Ben langsung keluar dan nyoba nembakin senjatanya. Dan hebatnya tembakannya langsung kena kepala zombie Gator. Mereka berdua kemudian saling bantu buat kabur dari tempat perkemahan itu. Sebelum subuh, mereka berdua nyampe di pabrik yang udah ditinggalin. Pas masuk, Mara lihat kalau listriknya masih nyala dan mereka nemu ruangan buat ngumpet bentar. Tiba-tiba, Mara ngerasain sakit perut parah, tandanya bayinya udah mau lahir. Ben yang nggak tahu harus ngapain, dia cuma bisa nungguin di sampingnya. Tapi, kepanikan mereka makin parah pas dengar suara geraman, para zombie udah masuk ke dalam pabrik juga, jadi mereka terpaksa harus kabur lagi. Pas lagi nyari jalan keluar, mereka ketahuan sama zombie. Pabriknya banyak banget jalannya, jadi mereka sempat nyasar. Ada satu zombie yang berhasil nyusul, tapi Ben bisa ngalahin dia dengan sekali pukulan. Mereka kemudian lanjut nyari jalan keluar, tapi Ben tiba-tiba diseret sama zombie lain. Dia nyuruh Mara buat terus lari, tapi Mara udah gak kuat lagi buat jalan. Pas lagi kelelahan, Mara ngeliat zombie lain ngedeketin dia. Karena udah gak bisa berbuat apa-apa, Mara cuman bisa teriak-teriak minta tolong. Untungnya, Ben kemudian muncul dan langsung bunuh zombinya. Tapi, ternyata Ben juga udah kena gigit. Biar Mara selamat, Ben harus nyari jalan keluar sebelum dia berubah jadi zombie. Di sepanjang jalan, mereka ketemu banyak zombie, tapi untungnya zombie-zombie itu gak gerak cepet. Sampai akhirnya, mereka nemuin jalan keluar. Pas Mara udah keluar, Ben langsung nutup pintunya dan terus ngelawan zombie-zombie yang muncul dari belakang. Abis pakai senjatanya buat bunuh semua zombinya, Ben sisain 1 peluru buat dirinya sendiri. Sementara itu, Mara yang berhasil kabur, kemudian jatuh dan pingsan di pinggir jalan karena dia udah gak kuat nahan sakit perutnya. Tapi, beruntungnya, dia kemudian ditolongin sama orang yang lewat di jalan itu. Dan setelah beberapa saat, Mara akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat di dalam mobil. Beberapa saat lalu, ada polisi yang tewas dibunuh geng berandalan secara brutal dan tubuhnya ditinggal gitu aja di hutan. Sahabatnya yang bernama Jim yang juga seorang polisi tentu nggak terima dengan hal itu. Dia mau balas dendam sama pelakunya, dia ngumpulin beberapa rekan polisinya, terus Jim nemuin salah satu anggota geng itu, dan setelah diinterogasi, akhirnya dia dapat info soal markas mereka. Pas malam harinya, mereka bersiap-siap buat penyergapan. Mereka ngabisin penjaga di luar markas dengan mudah, terus masuk diam-diam ke markas geng itu, sebuah gedung tua yang udah gak keurus. Mereka udah siap tempur dan bersiap ngincar ruangan geng itu. Pas mereka mau mulai nyerang, tiba-tiba muncul satpam gedung itu yang bawa shotgun dan berniat mau bantu mereka. Tapi sayangnya, karena dia ribut banget, hal itu justru bikin para berendalan di dalam sadar akan keberadaan mereka, sehingga geng itu pun langsung nyerang balik. Jim kena tembak parah dan nyawanya udah di ujung tanduk. Bom yang dipasang di pintu kemudian meledak, bikin satu polisi luka-luka. Terus, salah satu berendalan keluar dan langsung nembak mati satpamnya. Gara-gara dia, sebelum Jim bisa balas dendam, mereka semua justru malah ketangkep. Adewale langsung nanya tujuan mereka, tapi mereka tetap bungkam, nggak ngaku apa-apa. Ngira kalau mereka datang ke sini adalah buat nyelamatin Sandra, Bola langsung nembakin semua pelurunya dan ngebunuh si Sandra. Berhadapan sama pembunuh kejam ini, Osim terpaksa ngaku semuanya. Begitu tahu kalau kedatangan mereka ternyata buat balas dendam buat temennya, Adewale mutusin buat ngehabisi mereka biar nggak ada ancaman lagi, dimulai dengan ngebunuh Jim. Tapi di saat bersamaan, mereka semua nggak sadar kalau sekarang di kota udah diserang virus misterius dan gerombolan zombie diam-diam udah deketin gedung itu. Habis ngebunuh Jim, tiba-tiba ada suara aneh dari ruangan tempat Sandra, seperti ada suara geraman. Mereka semua kaget dan Adewale nyuruh salah satu anak buahnya buat ngecek. Begitu pintu dibuka, tiba-tiba ada tangan yang nyamber, nyekik lehernya dan terus gigit dia. Ternyata, si Sandra yang mati tadi udah berubah jadi zombie. Anak buahnya langsung nembakin semua senjata mereka, tapi pelurunya nggak mempan sama sekali. Ngelihat salah satu anak buahnya dijatuhin ke lantai, dua orang lainnya langsung nonjok dan nendang, tapi tetap nggak mempan.
Sampai akhirnya Adewale ngambil shotgun dan nembak kepalanya, barulah si zombie itu akhirnya tewas. Mereka semua bingung, karena si Sandra tadi seharusnya udah mati dibunuh sama bola. Tapi belum sempat mikir, tiba-tiba ada suara geraman lagi dari lorong. Begitu salah satu anak buahnya keluar, dia pun langsung diseret sama zombie. Parahnya, kedua anak buah yang digigit tadi akhirnya juga berubah jadi zombie. Mereka pun tambah panik, semuanya pada kabur nyelamatin diri, gak peduliin temannya sendiri. Adewale nyoba nembak, tapi tetap gak ngefek. Mereka pun pada kabur ke atap gedung dan ngebarikade diri di dalam. Bola, yang tadinya terlihat sangar, sekarang malah gemeteran ketakutan. Tapi pas mereka sadar dan ngelihat ke arah kota, mereka pun pada kaget banget. Ternyata seluruh kota udah kebakar. Asap tebal ngebul ke langit, pemandangannya udah kayak kiamat. Gerombolan zombie banyak banget ngumpul di bawah, sehingga mereka pun kejebak di gedung itu. Mau gak mau, buat bisa selamat dan kabur dari tempat ini, para polisi akhirnya bernegosiasi dan mutusin buat kerjasama dengan para berenalan itu buat ngelawan zombie. Udah jelas banget, cuman ini satu-satunya cara agar mereka punya kesempatan bertahan hidup lebih gede. Setelah diskusi, Osim dan Adewale mutusin buat ambil senjata dari ruangan sebelumnya, terus cari cara buat nerobos kepungan zombie. Untungnya, keadaan lorong sekarang udah sepi, bahkan Jim yang tadi ditembak mati juga udah gak ada. Pas udah dapat senjata, mereka pun mulai turun tangga. Suasana koridor yang gelap bikin bulu kudu mereka merinding. Pas lewat satu ruangan, kayaknya ada zombie yang sembunyi di dalam. Sementara itu, Aurora dan Tony jalan pelan dan hati-hati banget karena keadaan yang berbahaya. Tapi tiba-tiba, ada zombie yang nyerang Tony dan terus ngilang gitu aja, dan Aurora pun langsung nyoba ngejar zombie itu. Sementara dua zombie nyerang kelompok sisanya. Jose, salah satu penjahat, nyoba ngelawan zombinya, dia hajar kedua zombie itu ampe habis tenaganya. Tapi, meskipun Jose berhasil ngejatuhin zombinya pakai pukulannya yang kuat, zombie lain udah makin deket. Dia langsung nyoba sembunyi di balik pintu, tapi pas dia masuk, si zombie yang jatuh tadi ngegigit pahanya. Gigitan zombinya kuat banget dan gak mau lepas, Adewale langsung pecahin kaca pintunya, nembak si zombie, terus ngunci pintunya kuat-kuat. Sementara itu, Aurora nemuin zombie yang nyeret Tony tadi, terus duel sengit di dapur. Pukulan Aurora ternyata lebih kuat, cepet banget ngalahin zombinya. Ngelihat kesempatan, Aurora ngambil alat di dekat situ dan ngehajar zombinya abis-abisan, terus ngejepit zombinya pakai kulkas. Namun sayangnya, Tony udah keburu kena gigit. Karena tahu apa akibatnya kalau digigit zombie, Aurora kemudian ngasih borgol ke dia, tapi Tony yang ketakutan nolak nerima nasibnya dan malah mukul Aurora sampai pingsan. Sementara itu, kelompok yang lain siap-siap mau turun ke bawah, tapi mereka tiba-tiba ngelihat sosok di lorong yang lagi bantai zombie. Pas dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah orang tua yang bernama Rene. Dia kelihatan tenang banget karena dulu dia adalah mantan tentara. Ngelihat kaki Jose yang digigit, Rene bawa mereka ke kamarnya buat ngobatin luka Jose. Tapi, infeksinya udah nyebar ke paha, jadi harus diamputasi biar Jose selamat. Tapi Jose nggak mau, ngotot nggak mau kehilangan kakinya, jadi mereka pun pada ribut sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka ngelihat berita di TV kalau kota udah kacau balau, militer pada mundur ke markas di luar kota yang dijadiin zona aman, dan mereka nerima semua orang yang selamat. Begitu dengar berita ini, Osim berniat buat nerobos zombie dan pergi ke zona aman itu. Tapi, Bola tetap mau bertahan di gedung tua itu dan gak mau pergi. Bahkan dia ngancem bakal ngebunuh siapa aja yang berani pergi. Adewale langsung dorong Bola sampai jatuh. Jadi jelas kalau Adewale setuju dengan rencana Osim. Pas mereka udah siap, mereka mulai pergi sesuai rencana. Tapi pas baru keluar dari ruangan, tiba-tiba ada zombie nyerang dari ujung koridor. Bola langsung nembak dan bikin kakinya pincang. Ngeliat zombinya jatuh, bukannya dihabisin, mereka malah pada main-main sama zombinya. Ngeliat kelakuan mereka, Adewale yang kesel kemudian langsung maju, habisin zombinya sekali tembak, terus ngomelin Bola. Tiba-tiba, pintu di samping mereka kebuka sendiri, dan nongol Tony dari baliknya. Osim kemudian ngecek keadaannya, tapi tidak berselang lama muncul Aurora yang langsung nembak dia. Bingung banget, Osim langsung nanya kenapa Aurora ngelakuin hal itu. Dan begitu tahu faktanya, Osim akhirnya terpaksa ngelepasin Aurora. Mereka kemudian congkel pintu lift dan terus masuk. Tapi pas Osim mau masuk, Bola kemudian nodongin pistol ke kepalanya. Sepertinya dia udah merasa gak sejalan dengan Adewale, jadi Bola mutusin buat pisah sama Adewale dan ngambil semua senjata mereka. Adewale udah mohon-mohon,
tapi bola tetap keras kepala dan tega ngusir mereka dari lift. Suara zombie makin dekat, rombongan yang gak bersenjata ini terpaksa lari ke bawah. Pas nyampe lantai dasar, mereka kaget banget lihat pemandangan di depan. Pintu masuknya udah dikerubungin zombie banyak banget, bikin mereka ngerasa merinding. Untungnya, ada ruang jaga deket situ yang isinya macem-macem senjata. Mereka masing-masing milih senjata, tapi Aurora malah nodongin pistolnya ke Adewale, nunjukin dia gak lupa tujuan awalnya ke sini, yaitu buat balas dendam. Untungnya Osim cepet bertindak. Dia bilang, kalau sekarang ini, setiap orang adalah tambahan kekuatan buat bertahan hidup. Pas mereka keluar bawa senjata, zombie-zombie itu langsung jebol pintu kacanya. Mereka ngibrit ke ruang bawah tanah. Aurora nyoba nahan zombie dari belakang, tapi zombinya banyak banget. Pas sampai di basement, mereka berusaha nutup pintunya, tapi ternyata pintunya kehalang sama zombie. Mereka bertiga berjuang mati-matian ngelawan zombie-zombie yang terus nyerang. Tapi, tiba-tiba Adewale lihat tas punggungnya bola. Dia kemudian ngikutin jejak tas itu sampai di dekat mobil, terus ngelihat Jose yang udah berubah jadi zombie, lagi makan bola. Kalau bukan karena Jose yang terus ngomporin, bola nggak bakal ninggalin mereka. Marah banget, Adewale ngarahin tembakan ke bagian tubuh yang nggak mematikan dan ngehajar Jose abis-abisan, mukulin dia ke tembok terus-terusan. Meskipun Adewale penjahat kejam, tapi dia sayang banget sama saudaranya. Sementara itu, kelompok mereka akhirnya bisa nutup pintunya, tapi tangan Osim udah kena gigit zombie. Pas mau lanjut kabur, mereka dengar suara langkah kaki zombie-zombie yang udah mendekat. Tanpa pikir panjang, Osim yang udah pasrah sama nasibnya, kemudian maju buat lindungin yang lain. Pas 3 orang itu berhasil kabur, gerombolan zombie langsung nyerang. Osim dengan tatapan mata penuh tekad, ngelawan zombie-zombie itu sendirian. Dia nerjang ke tengah-tengah gerombolan, berjuang mati-matian sampai naik ke atas mobil, dikelilingin sama banyak banget zombie. Osim teriak kencang, terus nembakin zombie-zombie itu pakai pistolnya sampai pelurunya habis. Pas pelurunya habis, dia ngeluarin golok dari pinggangnya dan terus ngelawan sampai nggak punya tenaga lagi. Akhirnya, Osim pun kewalahan dan jadi santapan zombie-zombie itu. Sementara itu, 3 orang lainnya juga diserang pas lagi kabur. Untungnya, Rene punya senjata mesin yang ampuh banget, bisa bikin jalan di tengah zombie-zombie itu. Tapi zombinya nggak habis-habis, jadi dia langsung masuk ke dalam ruangan dan nutup pintunya. Zombie-zombie udah deket banget, mereka terus berlari sambil nembakin semua zombie-zombie yang ada di lorong sempit. Tapi, sekuat apapun mereka ngelawan, jumlah zombinya udah terlalu banyak dan bikin mereka kewalahan. Nggak mau mati tanpa perlawanan, Rene yang udah kelelahan itu pun kemudian buka pin granat dan langsung masukin ke mulut zombie yang nyerang dia. Untungnya, di detik-detik terakhir, yang 2 orang itu berhasil ngebuka pintu besi dan kabur, dan di saat bersamaan terjadilah ledakan gede yang membunuh semua zombie di sekitar situ. Beberapa saat kemudian, sekarang tinggal Adewale dan Aurora doang yang masih selamat. Tapi, Adewale nggak sadar kalau Aurora selama ini masih inget sama dendamnya. Jadi, belum sempat ngerasain lega karena berhasil kabur, Adewale udah ditodongin pistol sama Aurora. Bahkan di dalam keadaan yang udah kacau balau karena zombie seperti sekarang, Adewale nggak bisa lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya yang udah ngebunuh polisi. Dan pada akhirnya, Aurora pun langsung nembak Adewale di kepala sampai tewas. Di atas kapal patroli laut, ada Hunter dan Ray bareng keponakannya yang bernama Jada, lagi kesel banget ngeliatin gerombolan bule lagi main petasan. Si bule, namanya Blaine, bareng dengan temennya dan juga pacarnya, cuma bisa pasrah pas Hunter ngerampas petasan yang mau mereka pakai buat seneng-seneng. Karena apa yang mereka lakuin itu bahaya banget dan bisa ngerusak ekosistem pulau. Beberapa saat kemudian, Ray lagi asik mancing di tengah laut dan tiba-tiba pancingannya ketarik kenceng banget. Dia udah seneng banget, dikirain bakal dapet ikan gede, tapi begitu diangkat, ternyata bukannya dapet ikan, melainkan mayat orang yang udah biru semua. Jada coba ngecek dasar laut pakai drone canggih. Terus mereka ngelihat ada cahaya di bawah sana. Mereka mikir kalau mayatnya mungkin berasal dari situ. Pas Hunter dan Ray udah mau lapor ke polisi, tapi tiba-tiba mayatnya hidup lagi, terus langsung nyerang Jada. Ray pun langsung nolongin Jada, sementara Hunter nusuk-nusukin si zombie sampai nggak gerak lagi. Tapi, pas lagi sibuk nolongin Jada, ternyata zombinya hidup lagi. Hunter dan Ray bingung banget ngeliat itu, jadi akhirnya mereka buang lagi aja si zombie itu ke laut. Luka Jada lumayan parah, mereka buru-buru nyari tempat biar bisa ngobatin Jada yang udah banyak kehilangan darah. Hunter langsung nelpon Dr. Kenzie yang merupakan pacarnya. Nggak lama kemudian,
Kenzie langsung datang dan ngasih pertolongan pertama ke Jada. Ray kemudian ikut nganterin Jada ke rumah sakit, terus Pak Polisi Akoni datang abis ditelepon sama Hunter tadi. Hunter coba jelasin apa yang udah terjadi, dia bilang kalau Jada diserang sama mayat hidup. Walaupun gak percaya sama omongan Hunter, tapi Hunter yang udah kerja di laut selama 30 tahun bilang kalau dia gak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Buat ngebuktiin, Akoni langsung diajak Hunter buat ngikuti dia. Sampai di TKP, Hunter langsung gercep ngecek pakai alat selam mini buat lihat keadaan di dasar laut. Dan hasilnya, mereka nemuin bangkai kapal karam yang udah hancur banget, kayaknya udah tenggelam puluhan tahun. Tapi, pas lagi berdiskusi, tiba-tiba mereka ngeliat beberapa zombie pada berenang, nyamperin kapal mereka dari arah bangkai kapal misterius itu. Gara-gara itu, Akoni yang tadinya nggak percaya sama omongan Hunter pun langsung diem seketika. Dia bahkan langsung nelpon petugas di pantai buat evakuasi semua orang. Gak lama kemudian, sirin tanda bahaya berbunyi, terus air laut juga surut, tanda-tanda bakal ada tsunami. Soalnya, beberapa jam lalu, memang sempat ada gempa di daerah situ. Hunter yang udah super panik langsung nelpon Kenzie buat kasih tahu tentang bahaya yang bakal terjadi. Tapi Kenzie malah ikutan panik gara-gara anaknya yaitu Samantha, sekarang sedang nongkrong di konser bareng anaknya Akoni yang bernama Tani. Beberapa saat kemudian, terlihat ombak gede banget udah nongol di depan Akoni dan Hunter. Ray yang lagi jagain Jada di rumah sakit juga bingung banget sama situasi ini. Tapi, yang mereka nggak tahu, Hunter ngeliat kalau di dalam ombak tsunami itu ternyata berisi banyak banget zombie. Nggak bisa ngapa-ngapain, Hunter cuman bisa berusaha ngehindarin ombak itu dengan bawa kapalnya mundur. Tapi, kapalnya akhirnya tergulung ombak tsunami juga. Beberapa saat setelah tsunami gede yang bawa zombie-zombie itu, air pun surut dan semuanya kelihatan tenang. Tapi, bencana masih belum berakhir. Zombie-zombie yang kebawa ombak udah mulai ngumpul di pantai. Relawan-relawan yang gak tahu apa-apa tentang para zombie malah berusaha nolongin mereka, dikira kalau mereka adalah korban yang masih selamat. Tapi hasilnya para relawan itu malah jadi santapan para zombie. Hunter dan Akoni yang berhasil selamat dari tsunami langsung melawan zombie-zombie yang ada di pantai. Sementara itu, di rumah sakit, Ray yang lagi nungguin Jada yang masih pingsan, namun tiba-tiba Jada meninggal. Dan ketika Ray udah panik, ternyata Jada langsung berubah jadi zombie dan nyoba nyerang Ray. Ada seorang perawat yang datang mau nolongin, tapi dia malah diserang sama Jada. Sementara itu, Kenzie yang belum tahu apa-apa, dia bingung banget pas lihat rumah sakit sepi kayak kuburan. Sampai pas dia ngelihat Jada yang udah jadi zombie sedang makan para perawat, Kenzie langsung panik dan melarikan diri. Untungnya, muncul Ray yang nyelamatin dia dan kemudian ngejelasin situasi yang terjadi saat ini. Balik lagi ke Hunter dan Akoni, mereka ngerasa situasi sekarang udah makin gawat dan langsung kabur naik mobil yang lagi parkir buat pergi ke kantor polisi. Tapi, ternyata di dalam mobil itu ada Blaine dan pacarnya. Jadi mau gak mau, Hunter terpaksa bawa mereka kabur bareng dia. Begitu sampai di kantor polisi, mereka masih dikejar sama zombie, jadi mereka harus gerak cepat. Tapi, situasi makin runyam ketika Blaine ngorbanin pacarnya buat dimakan zombie buat nyelamatin dirinya sendiri. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan dan Hunter nanya kenapa Blaine ngelakuin hal sekejam itu. Tapi Blaine yang licik, dia malah ngambil senjata polisi, terus maksa semua orang nyerahin senjata mereka. Parahnya lagi, Blaine gak segan-segan nembak polisi temennya Akoni buat nunjukin kalau dia sungguh-sungguh. Dan ngelihat hal itu, Hunter langsung marah dan mukul Blaine ampe pingsan. Beberapa waktu setelah air laut surut, Samantha, Tani, dan anak-anak Ben, yaitu Deck dan Ren, panik banget pas ngelihat zombie-zombie nyerang orang di sekitar mereka. Mereka bingung dengan semua kejadian ini, jadi mereka langsung kabur aja biar selamat. Tapi nahasnya, Ren malah kena serang zombie. Sementara Tani terpisah sama Deck dan Samantha gara-gara dia dihalangin sama zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, setelah para zombie di depan kantor polisi pada pergi, Hunter curiga kalau zombie-zombie ini ada hubungannya dengan kapal yang karam di laut. Dia mulai nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Akoni bertindak mencurigakan, terlihat dia lagi ngancurin sebuah dokumen, kayaknya dia tahu sesuatu. Gak lama kemudian, Akoni nyoba nelpon polisi lain buat minta bantuan, meskipun sinyalnya jelek banget. Mereka juga mutusin buat ninggalin Blaine di tempat itu, yang akhirnya dia mengalami nasib nahas, karena dia harus tewas di tangan pacarnya yang udah jadi zombie. Setelah beberapa saat kabur, Akoni dapat telepon dari anaknya yaitu Tani, yang berhasil lolos dari kejaran zombie. Tani sekarang udah sampai di kompleks atas bukit, tepatnya di rumahnya Marty, yang merupakan temannya Akoni.
Karena Tani sekarang udah aman, Akoni diminta tolong buat jemput Samantha, yang katanya udah kepisah sama Tani. Sementara itu, Samantha dan Doug sekarang sedang dikejar para zombie, dan mereka berniat naik mobil buat kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya, mobilnya ternyata mogok. Doug yang peduli banget sama keselamatan Samantha, dia pun naik ke atas mobil buat bikin rencana biar Samantha bisa kabur. Dia kemudian nyanyi-nyanyi buat narik perhatian para zombinya. Untungnya, Hunter dan Akoni akhirnya datang tepat waktu buat nyelamatin Samantha. Tapi nahasnya, sebelum sempat nyelamatin Doug, dia udah keburu diserang zombie yang juga ikut naik ke atas mobilnya. Setelah berhasil nyelamatin Samantha, mereka pun langsung cus ke rumah sakit buat jemput Kenzie. Dan ketika sampai di sana, zombie-zombie udah banyak banget, mereka nggak mungkin bisa lewat gitu aja. Samantha kemudian nyoba nyari telepon biar bisa ngehubungin ibunya. Dia mikir kalau dia tahu seluk-beluk rumah sakit ini, jadi dia bakal bisa gerak cepet. Tapi, sialnya, pas Samantha pergi, zombie-zombie itu langsung nyerang Akoni dan Hunter. Karena sadar kalau zombie-zombie itu nggak bakal mati kalau nggak ditembak di kepala, Hunter punya ide lain, yaitu nyoba pakai listrik buat nyerang zombie-zombie itu. Pas lagi ngelawan zombie-zombie itu, Samantha, Kenzie, dan Ray datang. Dan akhirnya mereka melihat bahwa ternyata aliran listrik juga bisa ngebunuh zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, mereka nyampe di rumah Marty buat jemput Tani. Tapi situasinya udah makin gawat, jadi mereka mutusin buat stay dulu di sana. Pas lagi lihat-lihat, Akoni nemu radio dan nyoba minta bantuan. Tapi tiba-tiba, dia dengar suara misterius. Akoni yang penasaran kemudian nyoba nyari, dan tiba-tiba, Akoni diserang zombie di tempat penelitian, bikin dia kena gigit di tangannya. Dengar suara ribut-ribut, mereka pun langsung rame-rame ngebunuh si zombie tadi. Ternyata, zombie yang nyerang Akoni adalah zombie yang sedang diteliti oleh Marty buat nyari tahu kelemahan mereka. Mereka pun kemudian sepakat buat ngehabisin semua zombie yang ada di kota ini. Dan setelah berdiskusi, cara paling gampang dan masuk akal buat ngelawan zombie-zombie itu adalah ngumpulin mereka di genangan air, terus dikasih aliran listrik. Selain itu, mereka juga harus ngeledakin sarang zombie-zombie itu yang ada di tengah laut. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan buat ngelawan zombie, Akoni yang makin lemes karena virusnya udah nyebar di tubuhnya, kemudian ngasih tahu sebuah fakta yang mengejutkan tentang masalah ini. Dia bilang kalau 30 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan farmasi yang mengaku udah nemuin obat anti penuaan. Tapi, karena obatnya belum teruji, perusahaan itu nyogok Akoni dan pemerintah setempat buat nutupin masalah ini. Mereka kemudian ngelakuin percobaan ke manusia, tapi ternyata obat itu punya efek samping yang mengerikan, yaitu bisa merubah manusia jadi zombie. Buat ngilangin jejak, perusahaan itu kemudian menenggelamkan kapal yang isinya manusia-manusia yang udah jadi kelinci percobaan. Habis dengar penjelasan itu, mereka pun langsung buru-buru kabur, karena zombie-zombie udah pada datang nyerang lagi. Akoni yang udah kena virus zombie, kemudian mutusin buat ngorbanin dirinya nahan zombie-zombie itu, biar yang lain bisa kabur. Dan akhirnya, tibalah waktu perlawanan. Kelompok ini dibagi jadi dua. Hunter, Sam, dan Kenzie kebagian tugas di pantai buat ngehabisin zombie-zombie pakai listrik di genangan air. Hunter kemudian punya ide. Dia ngegiring zombie-zombinya pakai motor sambil putar musik kencang banget. Para zombie pun berkerumun dan mengikuti suara musiknya sampai pas mereka udah ada di genangan air, Samantha langsung hidupin aliran listriknya dan ngebunuh semua zombie-zombie itu. Sementara itu, di tempat lain, Marty, Tani, dan Ray punya tugas ngeledakin kapal karam yang jadi sarangnya zombie di tengah laut. Dan karena cuman Marty yang biasa pakai bom, jadi dia yang merakit bom itu, terus nyemplung ke laut buat masang bomnya. Tapi nahasnya, Marty langsung diserang zombie duluan dan langsung tewas. Ray dan Tani langsung mikir cepet, mereka ngasih selotip plastik biar bomnya nggak basah kena air. Dan karena tahu kalau jarak ledakannya lumayan jauh, Ray kemudian nyuruh Tani buat berenang ke tepi pantai, sementara dia bakal ngeledakin bom itu. Sebelum ngelakuin aksinya, Ray pamitan dulu sama Hunter, dia bilang, kalau kemungkinan besar, dia nggak bakal selamat. Ray kemudian langsung pencet tombol, dan terjadilah ledakan besar yang menghancurkan sarang zombinya, dan juga gelombang gede. Beberapa saat kemudian, terlihat Samantha, Kenzie, dan Hunter yang berhasil selamat. Dan tidak lama kemudian, terlihat Tani yang berenang ke pinggir pantai, menandai akhir dari semua bencana yang terjadi. Di ruang kargo pesawat, ada peti misterius berisi eksperimen yang lagi diangkut. Tapi, di tengah jalan, ada badai gede bikin pesawatnya turbulensi parah. Tali petinya putus, petinya jatuh,
dan nimpa kaki penjaganya dan ngerusak peti misterius itu. Dari dalam peti itu muncul cewek yang bernama Megan yang langsung kabur manfaatin keadaan, tapi dia mengalami amnesia dan cuman ada kilasan-kilasan aneh di pikirannya. Penjaganya langsung waspada karena ternyata Megan bukanlah cewek sembarangan. Begitu Megan nongol, penjaganya langsung nembakin dia, tapi tembakannya nggak ada yang kena dan justru kena kotak listrik di dekatnya, yang bikin komunikasi di pesawatnya jadi error. Megan terlihat bingung dan nggak ngerti apa yang terjadi. Dia mohon-mohon agar jangan ditembak. Biar Megan keluar lagi, si penjaga pura-pura setuju. Tapi pas Megan angkat tangan sambil keluar, dia langsung ditembak lagi sama penjaganya. Pas si penjaga ngira udah beres dan sedang mengisi pelurunya, tiba-tiba tubuh Megan tadi hilang. Dan belum sempat bereaksi, Megan yang berwujud zombie kemudian nongol di depannya. Sementara itu, seluruh penumpang di pesawat nggak tahu kalau ada bencana yang mengintai mereka. Gara-gara turbulensi terus-terusan, Dr. Bennett yang merupakan pemilik peti eksperimen itu takut ada yang nggak beres. Jadi dia nyuruh kopilot yang bernama Randy buat ngecek bareng 2 orang asisten. Pas nyampe di ruang kargo, mereka terkejut banget ngelihat kotak listriknya udah rusak, petinya kosong, dan Megan udah nggak ada. 2 asisten itu ngerasa ada yang nggak beres, dan ketika mereka mau pergi, tiba-tiba mereka diserang sama zombie. 1 asisten dicabik-cabik oleh penjaga yang udah jadi zombie, tapi untungnya Randy berhasil kabur. Dia langsung nyari Dr. Bennett, nuntut penjelasan soal isi petinya. Dr. Bennett kelihatan panik, sadar kalau isinya udah keluar. Randy terus ke kokpit, ngasih tahu Kapten Ray soal keadaan darurat, dan maksa dia buat mendarat di bandara terdekat, atau kalau enggak, semuanya bakal mati. Tapi nggak ada tempat buat mendarat di dekat situ, jadi mereka harus balik ke bandara dan manggil Paul ke kokpit. Pas dengar soal zombinya, Paul langsung nyari Dr. Bennett, nanyain soal kargo yang dibawa. Tapi, Dr. Bennett nggak mau ngasih tahu apa-apa, alasannya rahasia perusahaan. Karena kesel, Paul ngajak temennya yaitu Truman buat nyari tahu ke ruang kargo. Tapi, selain genangan darah, mereka nggak melihat apapun seperti zombie ataupun mayat. Tapi jelas banget, kalau orang yang kegigit sepertinya udah berubah jadi zombie. Ngelihat saluran ventilasi di dekat situ, mereka mutusin buat masuk ke dalam situ. Mereka kemudian berpisah dan merangkak masuk ke saluran ventilasi. Begitu masuk, Paul ternyata langsung ketemu sama zombie. Dan karena panik, dia pun langsung nembakin zombinya. Dengar suara tembakan, Truman balik lagi ke ruang kargo. Pas dia manggil-manggil Paul, zombinya nyerang Truman sampai bikin dia jatuh. Untungnya, Paul datang tepat waktu dan narik zombinya. Tapi, pistolnya nggak sengaja meletus, pelurunya nembus lantai, kena pramugari yang ada di atas. Kepanikan pun langsung pecah di antara penumpang di kabin. Paul kemudian hajar zombinya, terus nembakin berkali-kali sampai akhirnya zombinya tewas. Sementara itu, pramugari yang bernama Emily mau lapor ke kapten, tapi dia nggak sadar kalau ada zombie ngendap-ngendap di belakangnya, terus gigit lehernya. Dengar teriakan, Ray langsung manggil Randy buat ngecek. Pas Randy nyampe, zombinya lagi nyoba nyeret Emily. Randy langsung nembak dan cepet-cepet nutup pintu kargo. Penumpang pada dengar suara tembakannya, jadi mereka malah rame-rame ke tempat itu. Randy buru-buru narik tirai dan nyuruh mereka pergi, habis itu ngunci pintu kargo rapat-rapat, mengira kalau hal itu bisa ngurung zombinya di dalam. Tapi, ternyata zombie-zombie itu nekat banget. Pas ada cewek abis dari toilet, tiba-tiba muncul zombie dari balik cermin yang nyerang dia. Dengar suara ribut-ribut, pacarnya langsung nyamperin, tapi pas mereka buka pintu toiletnya, ternyata ceweknya udah nggak ada. Dan tiba-tiba, pacarnya yang udah jadi zombie langsung nyergap si cowok. Penumpang cowok lain coba nolongin, tapi dia hampir ketarik juga. Pramugari yang bernama Stacy juga ikut turun tangan, tapi nahasnya dia malah kena gigit di tangannya. Untungnya, gara-gara pesawatnya naik, zombinya terjatuh. Tapi, mereka nggak tahu kalau kegigit itu artinya mereka udah ketularan virusnya. Pas Randy lagi ngunci pintu kargo, Emily yang tadi digigit tiba-tiba berubah jadi zombie. Dan belum sempat bereaksi, zombie Emily langsung aja ngegigit dia. Dengar ribut-ribut, penumpang pada datang, jadi mereka pun langsung jadi santapan gratis si zombie. Sementara itu, Dr. Bennett panik parah. Dia teriak-teriak minta tolong perlindungan di dekat pintu kokpit. Penumpang yang udah pada ketakutan jadi makin panik lagi pas dengar teriakan Dr. Bennett minta tolong. Tiba-tiba terjadi turbulensi lagi yang bikin beberapa penumpang jatuh dan yang lain langsung pakai sabuk pengaman. Ada satu penumpang yang jatuh dan dia panik nyari kacamatanya. Tapi tiba-tiba ada tangan yang nongol dari bawah lantai, narik dia ke bawah dan terlihat darah muncrat di mana-mana. Ngelihat itu,
Penumpang lain langsung buyar pada kabur. Billy nyamperin pintu kokpit, nuntut jawaban dari Dr. Bennett tentang apa yang terjadi. Tapi Bennett ketakutan banget sampai nggak bisa ngomong jelas, cuma nyuruh mereka segera ngumpet. Tiba-tiba muncul zombie Emily dari belakang, tapi Billy langsung mukul pakai tongkat sampai jatuh ke tangga. Pas gerombolan zombie nyerbu kabin lewat tempat yang jebol, Billy kemudian turun ke dek bawah. Dia ngambil pistolnya Randy yang jatuh, tapi pas itu juga pintu kargonya kebuka. Billy kaget banget sampai dia jatuh ke lantai dan ngelihat zombie Emily yang dipukulnya tadi. Untungnya yang keluar dari ruangan kargo adalah Paul dan Truman. Mereka nyuruh Billy nyari tempat ngumpet, sementara mereka berdua masuk kabin buat ngurusin zombie. Sementara itu, di bagian lain kabin, Stacy sekarang juga udah jadi zombie dan lagi gigitin penumpang yang duduk. Kara yang bingung mau nyamperin, tapi dia langsung shock ngelihat apa yang ada di depannya. Zombie Stacy mulai ngedeket, tapi untungnya ada Frank yang datang pas banget buat nyelamatin dia. Pas mereka lagi kabur, mereka ketemu biarawati yang udah digigit, tapi udah telat buat nyelamatin dia, jadi mereka terpaksa terus kabur. Frank dan Kara akhirnya ketemu Paul dan Truman. Penumpang yang selamat satu persatu pada ketularan, terus jumlah zombinya makin banyak. Gak ada pilihan lain, mereka pakai kargo buat nutupin jalan dan jaga-jaga pakai pistol. Sementara itu, kelompok 4 orang yang lain nemu lubang ventilasi, terus pada merangkak masuk. Di jalan, Billy nggak berhenti-henti nyalahin Dr. Bennett atas semua yang terjadi. Dr. Bennett cuma bisa bilang dia cuma ngikutin perintah, dan itu bagian dari eksperimen perusahaannya. Dia nggak nyangka kalau bakal ada wabah kayak gini. Tiba-tiba pesawatnya menukik tajam, bikin guncangan hebat. Cewek yang jalan di depan langsung jatuh ke kabin yang isinya zombie semua, dan belum sempat ngapa-ngapain, dia pun langsung diseret sama zombie. Dr. Bennett lebih apes lagi, dia jatuh ke kerumunan zombie dan langsung disantap rame-rame sama para zombie itu. Akhirnya, cuma Billy dan istrinya yaitu Anna yang berhasil nemuin Paul dan yang lain. Sementara itu, Kapten Ray tiba-tiba dengar panggilan darurat dari Randy. Ray yang gak tahu apa yang terjadi, langsung aja buka pintunya, gak sadar kalau Randy udah kegigit. Satu zombie ngikutin di belakangnya, tapi Ray berhasil menghalaunya dan langsung nutup pintunya. Tapi nahasnya, pas dia noleh, Randy yang udah jadi zombie langsung aja nyerang dia. Cuman ada beberapa orang yang selamat, mereka sadar nggak bisa nunggu lagi dan harus nyari cara buat mendaratkan pesawatnya dengan aman. Mereka nyoba hubungin kokpit, tapi mereka nggak tahu kalau kaptennya udah nggak ada. Pesawatnya sekarang udah autopilot, nggak ada yang mengendalikan. Peluru juga udah menipis, mereka mutusin buat ke kokpit buat ngecek. Tapi, biar bisa nyampe ke kokpit dengan aman, mereka harus ngambil senjata yang jatuh di ruang kargo dulu. Truman kemudian bikin bom darurat pakai barang-barang seadanya, terus nyalain dan ngelempar ke tengah-tengah zombie di ruang kargo. Abis ledakan dahsyat, sebagian besar zombie udah pada tewas. Truman manfaatin kesempatan itu buat masuk ruang kargo, nemuin senjata si penjaga di pojokan, terus langsung balik lagi. Tiba-tiba, mereka ngelihat ada pesawat tempur muncul di langit. Apa mereka mau nyelamatin para penumpang? Tentu aja enggak. Karena markas nggak bisa kontak siapapun di pesawatnya, terus pesawatnya juga nggak nyampe di tujuan, jelas banget ini bukan misi penyelamatan. Sementara itu, dalang dibalik eksperimen ini curiga kalau virusnya bocor. Biar aman, mereka harus ngehancurin pesawatnya duluan, tapi syaratnya mereka harus mastiin kalau pesawatnya beneran udah kena virus. Kalau nggak ada komunikasi dari pesawat, dalam waktu 3 menit, pesawat tempur bakal ngebom pesawat itu. Jadi para penumpang yang selamat sekarang cuma punya sedikit waktu. Frank kemudian bilang kalau dia sepertinya bisa nerbangin pesawat. Mereka pun kemudian mutusin buat nerobos kerumunan zombie ke kokpit buat ngirim sinyal minta tolong. Jadi, beberapa dari mereka langsung lari keluar. Tapi, zombinya banyak banget. Mereka coba bunuh sebanyak mungkin zombinya. Tapi Billy dan Anna akhirnya kena gigit juga. Sadar dengan nasib mereka, kedua orang itu pun milih buat bertahan buat nahan zombinya dan ngelindungin yang lain menuju kokpit. Pasangan itu terkepung di pintu kabin, terus mutusin buat ngorbanin diri. Mereka buka pintu, bikin para zombie kesedot keluar, terus ngenain mesin baling-baling sampai tewas. Untungnya, Truman dan Frank bisa sampai ke kokpit dengan selamat. Pas mereka mau ngirim sinyal minta tolong lewat radio, pesawat tempurnya udah ngeluncurin rudal. Walaupun mereka udah berusaha ngehindarin serangan, rudalnya tetap kena pesawat, ngebikin lubang gede di kabin. Banyak zombie pada kesedot keluar pesawat, melayang-layang di udara. Nahasnya, pesawat tempurnya kemudian ketabrak sama salah satu zombie dan langsung meledak. Untungnya,
Truman dan Frank akhirnya berhasil mendaratkan pesawatnya di gurun pasir dengan selamat. Sekarang cuma tersisa 4 orang yang lolos dari bencana. Terus mereka pun mulai jalan kaki untuk pergi dari tempat itu. Tapi ternyata ada beberapa zombie yang masih hidup, dan mereka pun juga mulai menuju ke kota terdekat. Di suatu kebun binatang, tiba-tiba terjadi wabah aneh yang menyerang para monyet. Pas dokter hewan dan asistennya bingung, salah satu monyet tiba-tiba kejang-kejang gak karuan. Biar gak kabur dan nularin binatang lain, si dokter nyuruh satpam cepet-cepet ngunci labnya. Tapi ternyata monyetnya udah keburu mati. Gak peduliin omongan asistennya, si dokter hewan buru-buru nyuntikin adrenalin buat nyoba nyelamatin monyetnya. Di saat bersamaan, para monyet yang di kandang juga mulai ikut agresif. Mereka berpikir, apa mungkin virusnya bisa nyebar lewat udara? Tapi belum juga ngerti dengan apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dengar suara geraman dari belakang. Dan ternyata, monyet yang mati tadi entah gimana udah bangkit lagi dan berubah jadi monyet zombie yang serem banget, terus hilang dari pandangan mereka. Pas lagi panik nyari-nyari, monyet zombie itu tiba-tiba lompat ke atas dan jatuhin lemari, bikin satpam di bawahnya jadi ayam geprek. Asistennya langsung ketakutan dan nyoba kabur dari lab, tapi dokternya malah mau nangkep monyetnya buat diteliti. Tiba-tiba, monyet zombie itu lompat ke atas kepala si asisten, terus nyongkel matanya keluar. Pas itu juga, dokternya baru sadar dengan bahayanya keadaan saat itu, jadi dia langsung pencet tombol alarm pas banget sebelum dia akhirnya diserang juga. Pas dengar alarm peringatan, satpam kebun binatang langsung pada lari ke lokasi dokter hewan. Nyampe di depan lab, mereka kaget ngelihat ada tangan berlumuran darah di pintu. Pas dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah si dokter hewan. Tapi pas satpam mau buka pintu buat nyelamatin, si dokter malah nahan pintunya dari dalam, kayak melarang mereka buat masuk. Para satpam yang gak ngerti maksudnya si dokter, akhirnya mereka pun maksa dobrak pintunya. Mereka pun shock berat ngelihat apa yang terjadi di dalam. Temboknya penuh dengan bekas tangan berdarah dan monyet-monyet pada lepas dari kandang. Lizzie maju buat ngecek keadaan si dokter hewan, tapi dokternya bergumam pelan dan berkata untuk segera mengunci pintunya. Tapi mereka nggak begitu dengar dengan apa yang dibilang si dokter. Bingung banget, mereka ngeliatin si dokter berusaha berdiri sambil teriak kesakitan. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada seekor monyet zombie yang keluar dari tubuh si dokter. Terus monyet-monyet lain yang sembunyi juga mulai bermunculan dan nyerang mereka semua. Para satpam pada kalah satu persatu, sementara 3 orang yang tersisa terpaksa kabur dari lab. Tapi tiba-tiba ada monyet yang menghalangi pintunya. Terus, monyet yang satunya nyerang Rex yang lagi terkapar di lantai. Ngeliat ini, Gage cepet-cepet buka jaketnya, terus dipakai buat nangkep monyetnya, abis itu dibanting-banting ke tembok. Tapi, monyet yang satunya berhasil kabur dari lab. Mereka bertiga berpikir kalau virus yang dibawa monyet-monyet itu kemungkinan besar bisa nularin binatang lain. Mereka langsung hubungin Ellen, orang yang mengurusi kebun binatang, terus ngasih tahu keadaan darurat. Biar virusnya nggak makin nyebar, Ellen langsung perintahin lockdown seluruh kebun binatang. Untungnya, kebun binatang itu belum dibuka buat pengunjung, dan cuman ada beberapa anak magang doang di sana. Setelah nemuin lokasi monyet-monyet itu, 3 satpam langsung cus ke TKP. Sementara itu, pengurus dan mahasiswa yang dengar alarm tadi, kemudian ngelihat monyet-monyetnya udah deket banget. Si pengurus langsung nyuruh semuanya kabur, tapi sayangnya dia sendiri justru berhasil diserang sama monyet-monyetnya. Pas 3 mahasiswa ngumpet di gubuk jerami, tiba-tiba mereka diserang sama binatang lain. Jadi emang kemungkinan besar virusnya bisa nyebar lewat udara. Mereka kemudian naik ke pohon buat sembunyi, tapi Amber ngerasain ada sesuatu yang deketin. Ternyata itu adalah 2 ekor zombie jerapah. Amber ketakutan banget bahkan sampai ngompol, sementara 2 cowok itu langsung dicaplok sama zombie jerapah. Pas para satpam nyampe, mereka nemuin 2 cowok itu udah mati mengenaskan. Mereka pun langsung nembakin zombie jerapahnya dan berhasil ngerubuhin 1 ekor. Tapi yang satu lagi ngambil Amber, terus ngangkat dia ke atas. Untungnya, Lizzie berhasil nembak jerapahnya tepat di kepala dan nyelamatin Amber tepat waktu. Tapi pas mereka mau pergi, tiba-tiba jerapahnya hidup lagi. Gage kena gigit di lengannya pas nyelamatin Amber, terus Lizzie cepet-cepet nembak mati jerapahnya sekali lagi. Tapi pas mereka lagi ngobatin lukanya Gage, Amber malah ngambil kesempatan buat kabur bawa mobil mereka. Dan parahnya, senjata dan walkie-talkie mereka ada di dalam mobil itu. Beberapa saat kemudian, Amber udah nyampe gerbang, tapi dia nggak tahu kalau gerbangnya dikunci. Sambil panik,
dia nyoba manggil Ellen lewat kamera pengawas dan minta dibukain gerbangnya. Tapi Ellen ngelihat ada sesuatu ngedeketin Amber dan nyuruh dia cepet-cepet pergi dari situ. Tapi Amber bersikeras mau manjat pagarnya, nggak sadar kalau ada sesuatu di belakangnya. Dan ternyata itu adalah singa zombie yang kemudian bawa Amber dari situ. Sementara itu, di monitor pengawas, Ellen masih shock pas ngelihat ada binatang zombie ngedeketin dia. Dia pun balik badan dan ternyata anaknya udah hilang. Tanpa sepengetahuan Ellen, anaknya yang bernama Thea ternyata masuk ke ruang mainan. Di sana, dia ngelihat boneka koala yang kayak aslinya. Pas dia deketin buat lihat lebih jelas, ternyata itu memang koala asli yang sekarang udah jadi zombie. Dengar suara ribut, Ellen buru-buru masuk ke ruang mainan. Tapi karena panik banget, dia pun salah masukin kode berkali-kali. Dan pas akhirnya pintu kebuka, dia justru kaget banget lihat Thea ternyata jago bela diri. Dia pakai tongkat baseball buat ngelawan zombie koala itu. Sementara itu, 3 satpam yang lagi jalan, tiba-tiba diserang gerombolan zombie monyet. Lizzie langsung nembakin para monyet itu, tapi pelurunya keburu habis sebelum banyak yang kena. Pas mereka udah mulai putus asa, tiba-tiba terlihat beberapa tembakan flare di atas langit. Ternyata itu adalah perbuatan Daxton dan AJ yang datang buat nolongin. Mereka kemudian cepet-cepet ngumpet di ruang keamanan dan ngerencanain langkah selanjutnya. Tapi Daxton kemudian sadar kalau gorilanya juga udah jadi zombie. Di saat bersamaan, ada beberapa hewan zombie yang pada mendekati wilayah gorila. Walaupun yang lain pada ngelarang, tapi Daxton ngotot mau ngecek. Dan bener aja, pas dia masuk, ternyata gorila-gorila itu udah jadi zombie. Dan belum sempat bereaksi, dia pun langsung kena tonjok ampe jatuh ke ruang keamanan. Ngelihat keadaan yang gawat, yang lain pada buru-buru ngumpet dan cuman bisa ngeliatin Daxton yang diserang secara brutal sama si zombie gorila sampai tewas. Setelah kejadian barusan, para zombie gorilanya nggak mau pergi dan nyoba nyari-nyari orang lain di dalam ruangan. Biar yang lain bisa kabur, Rex mutusin buat nyoba ngelawan zombie gorilanya. Tapi pas itu juga, si gorila ngeliat Gage dan AJ. Pas lagi genting, Rex loncat ke depan, nusuk gorilanya pakai pisau gede di punggungnya. Kesempatan itu pun langsung dipakai Gage dan AJ buat kabur. Rex nyuruh mereka cepat pergi, karena dia tahu kalau dia nggak bakal kuat nahan lama-lama. Pas mereka udah pergi, zombie gorilanya ngelempar Rex dan langsung nyerang dia, ngehancurin kepalanya dengan brutal. Zombie gorila itu pun ngejar mereka, tapi mereka cepet-cepet naik ke gunung buatan, terus ngedorong batu gede sampai ngejatuhin zombie gorilanya. Pas lagi kabur, mereka kemudian ketemu lagi sama Amber. Walaupun belum mati setelah diserang singa zombie, tapi dia udah sekarat, dan gak berapa lama kemudian dia pun akhirnya meninggal. Lizzie kemudian hubungin Ellen lewat walkie-talkie. Seluruh kebun binatang sekarang udah dalam keadaan darurat. Ellen nyuruh mereka cepet-cepet pergi, dan janji bakal bukain gerbang buat mereka. Tapi pas itu juga, Ellen ngeliat ada beberapa titik merah di layar yang mendekati mereka. Ellen langsung nyuruh mereka segera pergi dari situ, tapi semuanya udah telat. 4 zombie singa udah mengepung mereka. Untungnya, mayat Amber narik perhatian 2 ekor singa, ngasih yang lain kesempatan buat kabur naik mobil. Sementara itu, singa yang sisanya kemudian nyusul, Gage dan Lizzie nyoba ngelindungin dari belakang. Gak disangka, 1 singa lompat ke atas mobil. Lizzie langsung nembak tapi gak mempan, tapi tembakannya itu berhasil bikin singanya jatuh. Tapi baru aja merasa lega, si AJ malah nabrakin mobilnya. Mereka bertiga pun jatuh semua, tapi untungnya gak ada yang luka parah. Mau gak mau, mereka harus berlari buat kabur. Rencananya mereka mau ketemu Ellen di bawah menggunakan zipline. Tapi, zipline-nya ternyata belum jadi mereka harus bergelantungan pakai tangan doang di katrolnya. Tapi, kesialan mereka gak berhenti di situ. Pas di tengah jalan, kabelnya Lizzie dan AJ mulai putus. Untungnya, Lizzie berhasil pegangan Gage, jadi dia masih selamat. Tapi AJ gak seberuntung itu, dan harus terjatuh sampai tewas. Setelah sampai, mereka pun langsung ikutin Ellen yang udah nungguin mereka dan masuk ke dalam gedung. Meskipun layar monitornya sekarang udah penuh sama titik merah, Ellen gak ada niatan buat kabur. Dia malah bawa orang yang selamat ke basement, masukin semua benda yang mudah kebakar ke dalam mobil, terus pergi ke taman burung. Dia berniat musnahin semua burung zombie, karena kalau sampai burung-burung yang udah terinfeksi berhasil keluar dari kandang, bisa gawat banget. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke dalam aviary dan Lizzie dan Gage kemudian nemuin penjaganya udah mati. Sementara Ellen yang nunggu di luar, ngeliat layar monitor dan tahu kalau burung-burung zombie itu pada berusaha jebolin pagar pelindungnya. Ngeliat hal itu,
Ellen langsung keluar dari mobil dan numpahin cairan yang gampang kebakar ke tanah. Dia mau ngebakar buat nyegah burung-burung zombie itu keluar. Pas apinya nyala gede, Gage dan Lizzie berhasil keluar dari aviary. Tapi, pas mereka mau pergi pakai mobil, mereka sadar kalau masalahnya belum selesai. Burung-burung zombie itu berniat nerobos jendela. Lizzie punya ide, dia nyuruh Ellen buat nyetir mobil yang isinya bahan bakar ke pintu masuk aviary. Terus dia nembakin mobilnya, bikin ledakan gede banget dan membunuh semua burung zombinya. Tapi pas mereka mau pergi, ternyata ada satu zombie gorila yang masih hidup. Ngelihat makhluk serem itu, mereka pun terpaksa kabur lagi. Mereka dikejar sampai ke gerbang, terus Gage dan Lizzie yang nyoba melawan, tapi mereka malah cepet banget dikalahin sama gorilanya. Bahkan Ellen juga ditumbangkan pakai satu pukulan doang. Ngelihat Thea dalam bahaya, Ellen akhirnya terpaksa nembak gorila itu sampai mati. Mereka sedih banget, karena selama ini mereka udah akrab banget sama gorila itu. Gak lama kemudian, helikopter penyelamat akhirnya datang, terus 4 orang yang selamat itu pun naik buat kabur dari kebun binatang. Tapi, mereka nggak tahu kalau ternyata zombie gorila tadi kemudian hidup lagi.